Haleluya. Betapa hati kami bersyukur. Betapa hati kami berterima kasih kepada Tuhan. Sampai hari ini kami boleh merasakan pertolongan-Mu. Sampai hari ini kami boleh merasakan pembelaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh kembali datang kepada Tuhan dalam ibadah kami ini. Biarlah Tuhan yang terus hadir menjangkau melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga lewat ibadah ini tak satu pun kami yang terlewatkan. Tapi kami semua boleh dijangkau oleh Tuhan. Diperlengkapi oleh Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki kesiapan untuk menyambut kedatangan-Mu. Urapi kami dalam mendengar firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang boleh dipercayakan menyampaikan firman-Mu pada saat sore hari ini. Kami siap diberkati oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, karena kemurahannya yang terus dilimpahkannya bagi kita. Sehingga ya sore hari ini kita boleh kembali bersama-sama dalam ibadah kita. Ya, ibadah raya kita. Ya, sehubungan dengan Bapak Gembala masih dalam pelayanan di Australia. Ya, sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita. Dan pelayanan mimbar hari ini dipercayakan kepada saya, tentu semuanya adalah karena ya kemurahan Tuhan saja. Ya, karena kepercayaan Tuhan saja lewat ya penggembalaan. Langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita. Dari ya suratan 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Saya mengajak kita memperhatikannya di ayatnya yang ke-57 dan ayat 58. Kalau sudah menemukannya, saya ajak dulu kita bersama-sama membacakannya. Surat 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-57 dan ayatnya yang ke-58. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, tentu ya surat ini adalah surat yang dituliskan oleh Paulus kepada tentu jemaat Korintus. Ya, jemaat yang dilayaninya, jemaat yang digembalakan oleh Paulus. Dan kalau kita melihat dari suratan Korintus pasal yang ke-15 ini yang terdiri dari 58 ayat. Dan di ayat-ayat sebelumnya sebenarnya ini ya berbicara, Paulus sedang berbicara ya tentang apa yang tidak dapat binasa dengan apa yang dapat binasa. Ya, juga Paulus berbicara tentang apa yang akan terjadi ke depan. Apa yang akan dihadapi ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa begitu diperingatkan oleh Paulus? Ya, sebagaimana juga yang sudah saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu. Ya, bahwa kita sedang berhadapan dengan tantangan yang berat. Dan kota Korintus ini adalah kota yang sangat penting di sebuah provinsi yang bernama Provinsi Akaya. Dan ini kota pelabuhan. Ya, tentu kita tahu kalau ya kota pelabuhan itu tentu perputaran ekonominya ya seperti mungkin Batam atau Singapura. Itu semuanya ya dari jasa pelabuhan. Sehingga sebenarnya membuat perekonomian di Korintus ini sangat maju. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena ya orang-orang yang ada di Korintus ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ya, ada orang Romawi,
ada orang Yahudi, ada juga orang Yunani. Karena namanya juga kota pelabuhan. Nah, di tengah-tengah penduduk masyarakat yang dari berbagai latar belakang suku bangsa ini, maka di sini tentu akan ada banyak tantangan bagi gereja Tuhan, bagi jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Dan tentu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus ingin sebenarnya memproteksi jemaat itu supaya jemaat itu mengalami kemenangan. Maka kalau kita melihat di sini tadi di ayatnya yang ke-57 ini dikatakan ada ungkapan syukur yang dinaikkan karena Tuhan telah memberikan jemaat itu juga kemenangan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di sini kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kemenangan oleh karena penebusannya itu memang diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi ini harus tetap diperjuangkan. Maka apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-57 ini, maka ada satu kesimpulan untuk memperoleh kemenangan itu. Maka di ayat yang ke-8 dikatakan ada kata karena itu. Kalau disebut ada karena itu, berarti ada kata penghubung, ada kata sambung. Ini menunjuk kepada apa yang dibicarakan di ayat sebelumnya. Mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-57 itu. Maka untuk memperoleh kemenangan itu, maka di ayat yang ke-8 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku yang kekasih. Artinya kalau disebut saudara-saudara yang kekasih berarti kehidupan yang sudah hidup di dalam kasih. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Nah, di sini kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, Paulus menginginkan kita supaya kita tampil sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang. Bukan sebagai pecundang. Tapi Paulus menginginkan jemaat yang ada di Korintus itu adalah tampil dalam kemenangannya. Maka kita pun sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, harus tampil dalam kemenangan. Tapi seringkali yang terjadi, ada banyak orang Kristen bukan mengalami tanda kemenangan. Ada banyak orang Kristen itu bukan tampil sebagai pemenang, tapi sebagai pecundang. Kenapa bisa demikian? Karena imannya tidak dibangun. Karena imannya tidak dibangun di atas kebenaran. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15, di sini Yakobus juga mengingatkan. Mengingatkan, dikatakan ayatnya yang ke-13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kenapa bisa seperti ini, saudaraku? Saya katakan tadi ada banyak orang percaya atau banyak orang Kristen bukan jadi pemenang tapi sebagai pecundang. Karena ketika menghadapi ujian tantangan dalam kehidupannya, sering beranggapan bahwa Tuhan itu tidak sayang. Dan juga sering mengatakan bahwa pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Tapi di sini Alkitab mencatat bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan.
Pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Tapi ujian itu memang datang dari Tuhan. Ya, beda pencobaan, beda ujian. Jadi dari mana datangnya pencobaan itu? Ya, kalau kita melihat dalam suratan 1 Yohanes pasalnya ya yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, coba kita lihat dulu sebentar. Dalam suratan 1 Yohanes pasal yang kedua, di ayatnya yang ke-15 ya dan 16 dikatakan demikian. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari. Inilah sebenarnya yang sering mencobai manusia itu. Keinginan mata, keinginan dagingnya, ya. Kalau berbicara keinginan daging di sini tentu, ya ada hawa nafsu, ya nafsu keinginan daging, ya soal ya keangkuhan hidup, keinginan mata. Ini sebenarnya yang mencobai manusia itu. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, bahwa kalau kita mau tampil sebagai pemenang, maka kita lihat, kita baca dulu sekali lagi ayatnya yang ke-58 dalam suratan 1 Korintus tadi. Ayatnya yang ke-58 kita baca bersama-sama dulu. Kita baca 1, 2, 3 ya. Karena itu. Ya. Sebab nah, untuk kita tampil sebagai pemenang, maka di sini dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu. Ya. Kalau giat, ya dikatakan giat di sini berarti memiliki rasa antusias. Ya. Kalau disebut giat berarti ini tetap pada posisi yang selalu tepat. Kalau disebut giat punya semangat. Karena keselamatan yang kita peroleh itu, yang sudah Tuhan berikan itu sekali lagi dikatakan harus kita kerjakan dengan giat. Berdiri teguh, giat selalu. Kalau yang namanya disebut giat, tidak terpengaruh dengan keadaan. Tidak terpengaruh dengan situasi. Yang namanya giat, mau hujan datang, ibadah tetap jalan terus. Ya, yang namanya giat. Dalam Roma pasal 12 ayat 11 coba kita lihat dulu. Roma 12 ayat 11. Iya. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 11. Kita baca dulu bersama-sama. Kita baca 1, 2, 3 ya. Janganlah. Ya. Di sini dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saya katakan tadi giat itu selalu antusias. Rajin. Ya. Terus menerus dilakukan. Bertanggung jawab. Berarti kalau giat tidak malas. Jadi Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang selalu dilayaninya. Dan terutama juga kepada jemaat yang ada di Filipi. Dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, giat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kalau kita mau tampil sebagai pemenang,
mengalami tanda kemenangan terus menerus dalam kehidupan kita, tetap harus berada pada posisi yang giat. Karena keselamatan itu sekali lagi harus dikerjakan dengan giat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Nah, kalau kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, ya, bahwa ada yang berusaha untuk membuat kita tidak giat. Ya, maka kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 31 dan ayat 32 dikatakan di sini, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi ada yang berusaha untuk membuat kita untuk tidak giat lewat cara apa di sini? Dikatakan lewat menampi hidup kita. Seperti Simon. Ya, Simon itu Petrus. Diingatkan oleh Tuhan Yesus. Ada yang menuntut supaya menampi. Artinya ada yang sedang berusaha untuk menggeser pendirian kita. Supaya kita tidak kuat. Supaya kita tidak giat di dalam Tuhan. Ditampi. Maka oleh sebab itu apa yang menampi kehidupan kita seperti apa? Itu lewat persoalan. Ya, lewat tantangan. Maka kita lihat di sini, saya belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang membuat sehingga kita tidak giat dalam Tuhan? Dengan kata lain, apa yang menyebabkan api yang ada pada kita itu tidak lagi menyala? Apa yang membuat kehidupan kita sehingga tidak punya semangat rohani? Yang pertama, kekecewaan. Dan kekecewaan ini mungkin oleh karena orang yang ada di sekitar kita. Mungkin oleh karena ada teguran. Itu membuat kita sering juga mungkin kecewa. Mungkin kita kecewa dengan orang yang ada di sekitar kita. Karena tidak menurut ekspektasi kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-66. Murid-murid diceritakan dalam ayat ini. Justru kecewa ketika ditampilkan pengajaran yang benar. Ada juga ketika ditampilkan pengajaran yang mengoreksi kehidupan kita. Ada juga orang yang tidak suka. Bahkan mungkin ada yang protes dalam hatinya. Bahkan ada mungkin yang beranggapan bahwa itu dicari-cari untuk menunjuk kesalahannya. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara boleh baca nanti dalam Yohanes 6 ayat 66 ini. Ini terjadi setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan kenyang, laki-laki. Bahkan dikatakan sisa 12 bakul. Baru dapat makan. Kalau mungkin dalam bahasa kita sekarang ini mungkin baru dapat sembako. Iya kan? Baru dibagi sembako. Semua dapat. Gak ada yang gak dapat. Sampai anak-anak. Semua kebagian. Tapi ketika ditampilkan firman Tuhan. Ketika mereka selesai makan semua. Orang banyak itu juga berkata, engkau adalah raja bagi kami, katanya kepada Yesus. Lalu Yesus katakan, engkau mau mengangkat aku, menjadikan aku sebagai raja atas hidupmu. Karena engkau kenyang makan. Artinya bahwa Yesus mengatakan, oh kau percaya kepadaku karena diberkati. Karena usahamu lancar. Atau mungkin karena tidak ada masalah dalam hidupmu. Tapi ketika Yesus tampilkan pengajaran yang benar. Bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja. Maka di sini dikatakan ketika Yesus menegur mereka.
karena hanya mementingkan hal-hal yang jasmani, mereka menjadi kecewa. Karena mereka menganggap bahwa ikut Tuhan itu ya hanya karena perkara jasmani. Tapi yang lebih utama adalah Yesus mau menampilkan bagaimana mereka supaya dikenyangkan dalam hal perkara-perkara yang rohani. Baru nanti perkara yang jasmani pasti akan. Banyak yang kecewa. Juga mungkin karena ada konflik. Ya. Ada konflik, ada benturan yang menimbulkan mungkin perbantahan. Nah, kalau ada konflik, ada benturan, ada permasalahan, kalau tidak disikapi dengan kedewasaan rohani, memang ini akan membuat semangatnya pudar. Maka dalam Filipi pasal 2 ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Kalaupun mungkin ada, ya, konflik, ada tekanan, ya, ada penderitaan, ada intimidasi, bahkan mungkin kita direndahkan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai itu yang membuat kita tidak giat untuk Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, apa yang harus kita lakukan supaya tetap giat di dalam Tuhan. Nah ini kan, kalau tadi ada masalah yang membuat kita tidak giat, ada konflik, ada persoalan, ada tantangan. Bahkan mungkin tantangan atau konflik itu bukan dengan orang lain. Mungkin orang yang di samping kita. Antara suami dengan istri mungkin bisa. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita lihat di sini, ya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap giat, tetap bersemangat, tetap antusias dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Kita kembali dalam kitab Lukas pasal yang ke-22 tadi. Sekarang kita melihat ayatnya, ya, yang ke-32. Lukas pasal yang ke-22 ayat 32. Ya, dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Hal yang pertama yang harus kita, ya, lakukan supaya tetap kita punya semangat rohani yang menyala-nyala. Yang pertama adalah kita insaf.